bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dari apa yang kita kaji. Dan alhamdulillah pilihan untuk kita di dalam syariat ini itu pilihan yang tidak terlalu sulit ya, dibandingkan pilihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim antara memilih putranya dengan ridha Allah Ta'ala. Maka saat itu gak ada pilihan gitu ya, silakan. Gak ada pilihan. Kalau sekarang kita disuruh pilih nyembelih kambing apa sapi atau onta. Onta mungkin sulit bagi kita, tapi alhamdulillah sapi dan kambing banyak. Maka ini pilihan yang mudah, dan alhamdulillah ibadah kurban itu ibadah yang mudah karena mendapatkan binatangnya ini mudah. Kemudian yang kedua, murah karena harga kambing atau sepertujuh sapi itu jauh lebih murah daripada harga rokok. Rokok berapa sekarang? 25.000 kali 360 itu nih. Kalau nggak salah hampir 9 juta. Kalau 30 itu tinggal hitung berapa? Dikali 9 juta. Ya, padahal kurban cukup sepertiganya. Ya. Jadi harga kambing atau sepertujuh sapi itu cuma sepertiganya harga rokok. Bagi yang rokok tiap hari 1 pak 25.000. Ya. Jadi namun sepertiganya. Jadi mudah, murah, menyenangkan. Yang ketiga, menyenangkan. Menyenangkan itu ingkang korban senang, keluarganya juga senang karena dapat daging juga. Biasanya dari zaman Nabi itu sepertiga daging kurbannya itu untuk keluarga, untuk yang kurban dan keluarganya. Kemudian para tetangga juga senang, orang kaya maupun miskin kalau diberi daging juga senang. Paling dasar untuk tentuan daging mirsani anak putu seneng mam niku nggih tumpun seneng dan menyenangkan hati orang Islam itu pahalanya luar biasa besarnya. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Jawab Nabi, sururun tudkhilu ala mu'min, rasa senang yang kau masukkan dalam hati orang beriman. Jadi ada pahala menguntungkannya karena ada pahala ya, menyenangkan itu. Dan yang keempat ini sangat menguntungkan karena pertama, harta yang kita keluarkan untuk kebaikan karena Allah ini pasti diganti. Jadi bukan rugi, bukan kehilangan, tapi untung pahala besar. Yang kedua, ada pahala sedekah. Ketika daging itu kita berikan pada fakir miskin,
dan ada pahala memberi makan orang ketika itu untuk kaya ataupun miskin yang memakan daging kurban itu, di mana memberi makan itu termasuk amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan kata Nabi, man at'ama mu'minan ala jumu'in at'amahu Allah min thimaril jannah. Saya memberi makan orang beriman ketika lapar, maka Allah memberi makan untuknya dari buah-buahan surga. Padahal orang itu nggak akan diberi buah surga kecuali tempatnya di surga. Kemudian menguntungkan lagi, yakni pahalanya ini luar biasa besarnya, karena itu amalan yang paling dicintai Allah setelah sholat Idul Adha, dan di saat hari teristimewa sepanjang tahun untuk beramal saleh, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari terbaik setelah hari Arafah. Sepanjang tahun itu kalau malam terbaik adalah Lailatul Qadar, kalau siang hari terbaik adalah tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Bayangkan, Lailatul Qadar kita mencari, gitu. Kalau ini pasti 9 dan 10 Dzulhijjah pasti. Tinggal kita bagaimana ikhlas dalam amal tersebut dan menjaga nilainya. Nilainya pasti, menguntungkan pasti. Dan apabila itu kita ikuti dengan sikap yang menyenangkan, maka insya Allah akan diikuti oleh orang-orang setelah kita, anak turun kita. Maka ketika anak turun kita mengikuti kebiasaan kita rutin kurban setiap tahun, anak turun kita juga akan menjadikan kita terus dapat aliran pahala setiap tahun pada saat mereka melestarikan ibadah kurban itu tanpa mengurangi pahala mereka. Menguntungkan sekali. Meskipun untuk hadis yang mungkin belum pernah saya sampaikan, meskipun saat itu saya menyampaikan juga dengan mengatakan saya belum tahu kedudukan hadis ini, tapi ini masyhur di kalangan lisan para ulama bahwa ternyata hadis itu maudhu' ya palsu. Ada yang mengatakan dhaif jiddan, sangat lemah. Ada yang mengatakan maudhu' palsu, yakni bahwa setiap bulu dari binatang kurban itu dinilai satu pahala, hingga bulu yang paling lembut. Sehingga sekarang saya sampaikan, ya, setelah mengikuti penyelidikan para ulama terhadap hadis tersebut, kesimpulannya hadis itu adalah tidak sahih. Meskipun boleh bagi kita berharap pahala akan lebih dari jumlah bulu binatang kurban kita, boleh mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya, karena pahala itu bisa saja pada saat kita beramal, juga bisa terus ada selama kebiasaan kita berbenah diikuti oleh banyak orang. Oh ya, mungkin itu diantara apa yang bisa disampaikan. Terus ini ada pertanyaan, jika suami berkorban apakah istri otomatis mendapat pahala jika diniatkan untuk sekeluarga? Iya, asalkan istrinya juga mendukung. Tapi lah panggah gandoli ya, ibis nyapol korban dalam kebutuhan yang semua dan sebagainya. Panggah berudel ketika sudah dilaksanakan berpanggah berenang, ketika ada ujian ekonomi panggah mungkin hari tidak kalau korban barang ayam
ini suaminya malah diomeli lah niku boten oleh ganjaran. Kemudian yang kedua, jika istri juga ingin berkorban, apakah sebaiknya berkorban bergantian dengan suami setiap tahunnya? Enggak, langsung aja diniatkan untuk sekeluarga. Ketika istri korban, dia niat untuk korban diri dan keluarganya, termasuk suami dan anak-anaknya dan kerabatnya, kedua orang tuanya, diniatkan dalam niat, termasuk orang tua yang sudah meninggal, diniatkan dalam korbannya. Nanti semuanya dapat pahala, dan Allah tidak kesulitan membagi pahala itu, karena Allah Maha Murah, bahkan suka menambah. Semakin tinggi keikhlasan dan semakin besar pengharapan, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Ketika suami istri sama-sama korban, ya sudah, istri juga lihat untuk semua keluarganya, suami juga begitu. Gak apa-apa, korban double gak apa-apa. Bahkan kalau mampu korban seekor sapi untuk diri dan keluarga, gak masalah. Bahkan tak jaringan yang tersing kelas triliuner, korban untuk sekeluarga itu sapi siji-siji, misalnya modal sedosok, beli sapi 10 gitu, parah, betul lagi. Boleh, karena dalam ibadah korban itu yang disebutkan adalah minimalnya, bukan maksimalnya. Minimalnya itu adalah satu keluarga seekor kambing. Sebagaimana nanti istri beliau 11, beliau setiap tahun korban 2 kambing, yang satu untuk diri beliau dan keluarga, yang satu untuk beliau dan umat beliau yang belum kurban.